Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan update video islami terbaru, dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung, semoga sehat selalu. Gak usah takbir dulu, karena ada yang buruk dari kaki, sebentar. Gak usah takbir dulu. Mentang-mentang saya dari kaki, gak usah takbir dulu, ya. Ada yang buruk dari kaki, ada, sebentar. Saya mengelola sebuah materi dakwah itu harus berdasarkan susunan manuskrip fakta. Makanya panitia tanya, Ustaz, tolong kirimkan kurikulum vitae. Ya udah, saya bilang saya tidak tamat SD, tapi saya 16 tahun rektor, aku gitu. Ikuti kayak binatang kan? Karena yang mengatakan itu kan binatang. Saya baru pertama masuk Islam dituduh gila. Saya tidak marah karena yang menuduh saya gila orang-orang. Kalau kita marah akan sama-sama jadi lain hal. Ini firman yang Allah turunkan lebih buruk daripada binatang. Berarti monyet, gorila, babi, anjing, kuda, sapi, kambing masih lebih bagus. Ini dakwah. Jadi bagaimana dengan status Ustaz dulu? Oh iya, dulu saya binatang. Tapi begitu saya masuk Islam, meninggalkan kewajiban, balik istimewa. Badan saya ini adalah orang manusia, tapi jiwa saya binatang dulu. Awas animal. Saya dulu adalah binatang, sekarang ini right now saya adalah manusia. Sudah jadi manusia, dimeteraikan oleh Allah sebagai pendakwah 100 kali lebih tinggi derajatnya dibanding ibu bapak. Puluhan tahun Islam duduk di masjid, langsung dulu berdakwah. Derajatnya diangkat oleh Allah. Itu orang yang diberi petunjuk, bukan yang mu'alaf, bukan ya. Karena mu'alaf dalam kamus besar Arabik, mu'alaf tasjid. Mu'alaf itu adalah orang yang dibujuk hatinya. Itu. Kalau kami satu keluarga, saya istri dan 3 anak, kami bukan mu'alaf karena kami tak ada yang bujuk. Kalau mu'alaf, orang yang dibujuk hatinya. Itu masuk Islam mau kawin, masuk Islam seperti bunglon. Tetangganya Islamic Village, karena tetangganya Islam, dia ikut jadi Islam. Tetangganya Hindu, ikut jadi Hindu. Buddha, Buddhis. Tetangganya Kristen, dia ikut menjadi Kristen. Itu namanya bunglon. Atau di laut, di air, namanya gurita. Batu merah dia merah, batu putih putih, batu kuning kuning. Jadi begitu kami dari binatang masuk Islam, berubah dari manusia. Sebaliknya, yang tadinya Islam murtad keluar dari Islam, itu namanya manusia berubah jadi mau diubah jadi binatang. Jangan murtad, jangan keluar dari Islam. Ketetapan Allah sudah dibenarkan dalam satu benang merah secara historik. Dari pandangan sejarah, Islam itu sudah datang sebelum datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidayah itu dia akan turun, dia akan datang sekaligus kepada mereka yang mempunyai kompetensi, kemampuan di atas rata-rata. Nggak ada hidayah yang sampai kepada kaki yang bodoh itu nggak ada. Nggak. Bulan lalu media atau BBC mengumumkan ada
businessman muda Amerika yang mempunyai 16 stasiun TV swasta. Iskandar Emreis, dia masuk Islam, lalu dia berkata, ternyata semua yang aku miliki dulu tidak ada arti, tidak ada arti apa-apa setelah saya mengucapkan I witness that is no God but Allah, the Prophet Muhammad is the messenger. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang masuk Islam tak ada arti apa-apa. Nah, kita yang sudah Islam tidak mensyukuri, mengejar jabatan, mengejar pangkat, mengejar kedudukan, mengejar harta, kendati menjilat kotoran kaki, kendati menjilat kotoran kaki. Ada lagi, kendati membunuh saudara Muslim. Yang penting dapat pangkat, dapat jabatan, dapat duit, kendati saudara Muslim jadi korban. Dia sudah memasuki step yang kedua, sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasional. Itu dakwah. Dari ilmu para ulama, kemudian dia turun ke sini, bi'adlil umarok, adilnya pemerintah. Al-Araf tadi saya baca ini, Qul ammarah Rabi bil Qis. Qis dalam bahasa Arab, Qis itu adil, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila yang kelima. Belum kesini saya sholat subuh tadi dapat WA dari teman, Wamena itu hancur-hancuran. Saya kan lama di Papua, puluhan tahun saya di Papua, 16 tahun saya di Papua. Jadi orang mau menyangkal orang Papua itu nggak berani, karena pendeta-pendeta di sana itu saya dulu yang mempendetakan mereka. Saya tahu sekali karakter mereka di dokumen saya. Ini yang Esra Soro mau bantah. Kau itu bukan orang Papua, Esra Soro. Kau itu orang NTT, nggak tahu siapa saya. Teman-teman saya itu Dirjen Bimas Kristen, Doktoratus, Poltak Sihaan, pendeta-pendeta yang sudah high class. You cuma kelas kampung. Jatuhlah harga diri Ustaz Yahya kalau depan sama itu. Jatuh, men. Kalau kau memang cerdas, sudah pasti kau tinggalkan kafir, masuk. Nanti Islam akan diuji kompetensi, kualifikasi, kemampuan, spesialisasi. Orang Islam akan uji qualified, tidak orang. Karena di dalam ruang Lauhul Mahfuz, semua teori yang termaktub di dalam Al-Quran itu adalah sains, adalah ilmu pengetahuan. Ruang publik, ruang nation, negara, bahkan dari satu negara ujung ke ujung dunia, segala bentuk persoalan yang pernah, sementara dan akan terjadi sudah tercatat dalam kebenaran Al-Quran. Nah, kita sama-sama menyelam ke dalam, kita akan tahu bagaimana isi daripada lautan atau Lauhul Mahfuz, lautan ilmu. Jadi Islam itu ilmi, Islam itu bi'ilmi bil kasab, labi nasab. Islam itu ilmu, bukan nasab. Gak jadi ukuran, antum duluan masuk Islam, saya belakangan. Gak jadi ukuran. Yang jadi ukuran adalah siapa yang setia, siapa yang jujur terhadap agama. Allah Akbar. Itu yang harus dipertanyakan. Stop. Minta tolong kalau saya lagi ceramah, duduk. Kegiatan ini semua stop. Jangan ada yang gerak. Kalau bisa kegiatan apapun, jalankan kotak amal, jalankan makanan, pernah terjadi di Batam, saya berhenti. Saya mencoba untuk menegakkan disiplin, karena bangsa kita ini bukan main-main. Bangsa dan agama kita ini sudah miring, diambang kehancuran. Sementara kita dikenal oleh dunia, Indonesia mayoritas berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Yang maksud saya begini,
Pak Jokowi ini orang tidak tahu apa-apa. Tapi dalam lingkaran Pak Joko Widodo ini banyak manusia penjilat, banyak manusia yang tidak lagi bertanggung jawab atas keutuhan NKRI, kendati rakyat menderita bahkan mati dia tidak peduli. Maka diperlukan Qur'an Rabi Bilqis. Dalam kamus bahasa Arab itu adil, biadlil umaro, pemerintah yang adil, itu relevan. Komparasinya kuat sekali antara Quran, hadis, realitas, fakta, problematika eksternal, internal Islam, dunia, bahkan secara nasional Indonesia. Bilang apa? Ini peristiwa-peristiwa yang sudah tercatat dalam Al-Quran. Bi'almi ulama'i, bagaimana ulama berdakwah, ulama sibuk urus politik. Ulama berubah wujud menjadi politikus. Di dalam lidah politikus itu bukan lidah orang, bukan lidah yang satu. Lidah politikus, lidah bercabang, lidah ular. Yang bercabang itu adalah lidah ular. Hari ini bicara A, besok jadi B. Saya pikir-pikir saudara Fahri Hamzah itu konsisten. Saya sangat kecewa sama Bang Fahri Hamzah. Outlook Amerika, a'lamunasi, orang-orang mempunyai kompetensi kemampuan di atas rata-rata. Malu kita sebenarnya sama saudara kita. Lihatlah saudara saya satu kampung, walaupun liberal, kafirun, otaknya otak Islam. Saudara abang saya, Rocky Gerung, yang begitu yang didoakan supaya masuk. Ini orang-orang yang sudah boleh katakan dengan penuh harapan dari masyarakat membentuk sebuah opini publik agar tidak terjadi opportunity leadership. Diutus mereka untuk duduk pada kursi-kursi mewah yang ada di parlemen. Tapi sederhana, orang terus lihat melempar sebuah telos harapan ke depan, berpikir kok bisa begini? 212 ormas-ormas Islam sebelum sesudah Pilpres dianggap sebagai gerakan politik, dan salah satu isu yang dipakai adalah Pancasila, dijadikan sebagai alat politik. Pancasila itu bukan alat politik. Pancasila itu adalah falsafah yang melekat di dalam jiwa setiap warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Mana bentengnya? Bentengnya adalah Islam. Sebentar lagi 24 Oktober, hari Sumpah Pemuda, dengan 3 kalimat takbir Allahu Akbar, Indonesia meletakkan dasar kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan atas berkat rahmat Sang Yang Widi, atas berkat rahmat Yesus Kristus, atas berkat rahmat Om Di Hong, gak ada, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan tinggi kemerdekaan. Nilai kemerdekaan, nilai perjuangan, bahkan nilai tauhid terkumpul dalam satu rangkuman kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan itu hari ini dirampok, dirampas. Dalam sebuah stabilitas politik, kalau pemimpin tidak bisa membaca lintas peradaban politik, Abraham Lincoln pernah bilang begini. Abraham Lincoln ini pemimpin 16 Amerika, 16. Dia hanyalah seorang otodidak dalam hal yuridis. Dia belajar hukum secara otodidak, dan dia anak orang miskin, seorang farmer, petani bapaknya. Dia bisa jadi presiden. Isu tentang black, white, and man, white and black man and black white, kulit putih, kulit hitam, dia naik menjadi penguasa nomor 1 di Amerika, presiden Abraham Lincoln.
menyentuh, bahkan ingin sama-sama terjun ke dunia politik, cobalah berjalan di pinggiran pantai, lepas terompah kasutmu, 3 langkah ke depan, stop, angkat kakimu, lihat setiap butiran-butiran pasir yang ada antara kakimu, hitunglah itu. Membaca dan sekaligus menghitung realitas politik adalah mustahil. Hari ini kita berdua berteman Pak Ketua, besok kita akan jadi lawan. Itu saya bilang tadi, bukan sembarang saya bilang tidak ulang punya alasan. Punya alasan. Maka dibutuhkan ilmu para ulama, bi'almi ulama'i. Marah saya kemarin ketika adik saya diganggu kredibilitas kompetensi yang bersyukur kita ada UAS, Ustaz Abdul Umar, usianya masih muda, cakrawalanya luas, penguasaan dakwah dan memahami antropologi linguistik, memahami psikologis, bahkan memahami konteks budaya dalam kemajemukan negara ini. Dia cukup paham. Ada Hadi Hidayat, semua saya sudah lihat, saya sudah kontrol karena saya tugas pengajar, saya tugas rektor, jadi tahu metodik didaktik yang dibangun para pendakwah. Tidak ada hubungan emosional. Beda saya dengan Rocky. Saya dengan Rocky punya hubungan emosional, sama-sama basicnya filsafat. Bahkan yang bisa mengalahkan argumen Rocky, insya Allah saya, walaupun tidak tamat SD, kan begitu. Memang mesti begitu sekarang. Mengaku tidak tamat daripada pintar, tidak berakal. Insinyur Dr. Randus Ismail Muslim MBA, MBU, MBX, MBR besok di Borgol, nangis buat KPK. Panggil saudara suruh bela, isolate, percuma kawan, antum sudah nolong, ya masuk.